Pemirsa, seiring berjalannya proses persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, perlahan skenario kebohongan Verdi Sambo semakin terungkap. Salah satunya dari kesaksian dua orang tenaga nakes yang melakukan tes PCR di rumah Saguling pada 8 Juli lalu. Bagaimana kuasa hukum para terdakwa melihat jalannya persidangan hari ini di saat terdakwa Richard Eliezer bersidang bersama dengan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf? Saya akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum Richard Eliezer, Abdul Rohman, kuasa hukum Ricky Rizal, Erman Umar, serta kuasa hukum Kuat Ma'ruf, Misbahuddin Gasma. Selamat malam Pak Misbah, Pak Erman, dan juga Pak Abdul. Selamat malam, Mbak. Oke, Pak Abdul Rohman, sebenarnya pihak Anda keberatan atau tidak sidang pemeriksaan saksi untuk Richard Eliezer digabung dengan Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf? Ya, baik, terima kasih Mbak. Ya, pada prinsipnya sih plan kita itu kooperatif ya, dalam artian bahwa Richard Eliezer ini kan masuk dalam kategori justice collaborator ya. Artinya di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu kan jelaskan bahwa saksi pelaku itu dalam proses setiap persidangan, baik mulai dari penyidikan, penahanan, bahkan persidangan itu dipisah dengan pelaku-pelaku yang lainnya. Bahkan di sidang sebelumnya juga pun kita sudah sampaikan kepada majelis hakim bahwasannya klien kita itu proses persidangan itu dipisah dengan terdakwa lainnya. Bahkan sampai hari ini pun tadi sudah kita sampaikan bahwasannya kita minta bahwasannya persidangan ini dipisah sebagaimana persidangan sebelumnya. Tapi majelis hakim mungkin berpendapat lain ya bahwasannya dianggap nggak perlu bahwa pemisahan itu dilakukan, dan kami juga sebenarnya keberatan gitu kan atas penggabungan proses persidangan ini gitu. Begitu ya. Secara psikologis bagaimana Richard Eliezer menilai sidang yang ia jalani hari ini ketika ia harus bertemu dengan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf? Ya, kalau secara psikologis sebenarnya kalau proses persidangan hari ini klien kita siap aja ya kalau secara psikologis ya. Cuman kan di dalam justice collaborator itu kan ada pemisahan soal penggabungan antara terdakwa satu dan terdakwa lainnya gitu kan. Terutama klien kita itu Richard Eliezer ini dalam masuk kategori justice collaborator. Dan pada prinsipnya klien kita sih siapa aja berhadapan dengan terdakwa lainnya. Cuman kemampuan kita bahwasannya di dalam proses persidangan itu harusnya dipisahkan gitu kan. Mungkin majelis hakim punya pendapat lain gitu kan. Oke, saya ingin masuk ke kesaksian yang disampaikan oleh para saksi hari ini ya. Pertama, soal tes PCR, masih ke Pak Abdul Rohman dulu. Soal tes PCR di rumah Saguling. Mengapa hanya Putri Yosua, Eliezer, dan Susi yang melakukan tes PCR? Apakah ini adalah bagian dari strategi supaya ada alibi untuk menguatkan pembunuhan berencananya atau bagaimana? Ya, terkait tes PCR itu sebenarnya kan itu kan diminta oleh Ibu PC ya kepada Richard untuk Bu PCR di mana? Setelah itu dipastikan bahwasannya dikonfirmasi oleh saudara Arianto bahwasannya PCR itu di Saguling kan gitu. Nah, di dalam PCR itu kan dalam mobil itu kan ada Ricky, ada Kuat, ada Susi, ada Richard gitu kan. Tapi ketika sampai di Saguling ternyata Richard dan Kuat itu tidak melakukan PCR gitu kan. Nah, kami tidak tahu ya apa alasan kedua orang itu tidak melakukan PCR. Tapi dari Ricky dan Kuat ya, maksud PCR Anda yang itu, tidak PCR ya? iya, Kuat sama Ricky itu tidak melakukan PCR. Kalau berdasarkan keterangan tadi fakta persidangan gitu ya yang diungkapkan oleh dua orang saksi dari Sweber itu kan. Nah, artinya ya kami tidak mau menduga-duga ya, biar nanti kan fakta persidangan yang akan membuktikannya. Dari berdasarkan keterangan saksi-saksi sweep PCR itu kan jelas bahwasannya 4 orang itulah yang melakukan PCR pada saat kedatangan dari Magelang ke Saguling. Dan ini kan menjadi pertanyaan kenapa dua orang itu tidak melakukan tes PCR gitu. Padahal prosedur yang biasa dilakukan para ajudan atau driver itu ketika balik dari luar kota masuk ke Jakarta rumah Saguling itu wajib PCR, tapi ini kedua orang itu enggak. Nah, ini kan menjadi pertanyaan. Saya langsung Gitu. tanya ya, karena menjadi pertanyaan di sini ada Pak Erman dan juga Pak Misbah. Saya ke Pak Erman dulu. Jadi apa alasan Ricky tidak melakukan tes PCR seperti keempat lainnya? Ya, baik Mbak. Kenapa dia tidak melakukan PCR? Bahwa tugas dari saudara RR ini, Ricky Rizal, adalah bertugas sebagai ajudan untuk menjaga anaknya Sambo dan istrinya di Magelang, sekolah SMA Taruna, baik 1 kelas 1, 1 kelas 3.
Jadi pada saat mereka dari Magelang pulang ke Jakarta, itu diminta oleh istrinya Sambo, RR, kamu tolong saat ini antar ibu pulang. Ibu kan kurang sehat, kurang enak badan. Kamu juga tolong antar ibu ke Jakarta. Oleh karena dia mengantar ke Jakarta, dia tidak bawa pakaian dan tentunya sampai di Jakarta nanti dia akan berbalik pulang. Nah, biasanya kalau dia tidak nginap di Jakarta, itu dia tidak perlu melakukan PCR. Jadi orang yang PCR itu kalau misalnya dia ke Jakarta, dia nginap. Itulah yang mereka melakukan PCR dan isolasi. Itu penyebabnya kenapa kok RR dan Kuat tidak melakukan PCR, karena RR dan Kuat yang akan menjaga anak Sambo di sana. Pak Herman, jadi maksud Anda sebetulnya rencana pada tanggal 8 Juli itu Ricky dengan Kuat seharusnya setelah mengantar Ibu PC balik ke Jakarta, itu harusnya di hari yang sama kembali lagi ke Magelang? Iya, kan mengantar anaknya kan sekolah di sana. Oke. Sehari-hari terjadi mereka peristiwa menjaga. pemanggilan Ricky oleh Verdi Sambo di Saguling. Nah, ya itu dia tidak tahu pada saat pada saat sampai di Saguling, beberapa saat sampai dia dipanggil ke atas. Yang berita-berita selama ini, maka dia sanggup melakukan penembakan. Yang awalnya pertama ditanya, apakah kamu mengetahui ada kejadian di Magelang, pelecehan terhadap ibu? Tidak tahu siapa. Dalam kondisi si Sambonya menangis dan kelihatan marah. Kemudian dia sampaikan, kalau nanti saya panggil Joshua, kalau dia melawan, kamu tolong backup saya, dan apakah kamu mau menembak Joshua? Dia langsung menolak, dia tidak mau. Kemudian karena dia menolak dan tidak mau, maka Sambo meminta si RR memanggil Richard yang berada di bawah. Oke, baik. Itu. Saya ingin kembali lagi ke Pak Abdul sebentar ya. Pak Abdul, tempat isolasi ini beberapa kali menjadi pertanyaan dalam persidangan. Karena dari Eliezer mengatakan rumah yang sering dijadikan tempat isolasi sebetulnya adalah rumah Bangka. Sementara dari pihak Sambo mengatakan rumah yang dijadikan tempat isolasi itu adalah rumah Duren 3. Kenapa tempat isolasi lebih sering di mana? Ini penting dalam kasus pembunuhan berencana Yosua. Ya, gini. Jadi sebenarnya kebiasaan ya, ini kan kebiasaan kayak tadi misalnya ketika ada ajudan atau driver balik dari luar kota itu wajib sebenarnya untuk melakukan tes PCR. Nah, tadi menjawab pertanyaan dari Pak Herman, kenapa nggak melakukan PCR untuk balik? Tapi umumnya itu SOP-nya itu harus PCR. Itu yang pertama dulu. Nah, terus yang kedua, kenapa isoman itu dilakukan ada di beberapa tempat. Nah, kebiasaan yang dilakukan ketika melakukan PCR dan ada indikasi bahwasannya positif, itu biasanya di Bangka gitu, bukan di Saguling gitu kan. Bahkan di Duren 3 biasanya kebiasaan untuk keluarga Verdi Sambo dan Ibu PC itu ya isolasi mandirinya itu ya di Bangka, bukan di Duren 3 kan gitu. Nah, ini kan menjadi pertanyaan, kenapa pada saat melakukan PCR di Saguling tiba-tiba melakukan isomannya di Duren 3? Itu kan menjadi pertanyaan. Itu nggak menjadi kebiasaan lah bagi para ajudan atau driver. Bahkan di Swiber pun tadi 2 orang itu di dalam fakta persidangan itu menyatakan bahwasannya ketika Pak Verdi Sambo pernah positif, itu pun isolasi mandirinya di Bangka kan. Oke, berarti apakah ada kecurigaan memang rumah Duren 3 itu sengaja dipilih, alibinya adalah untuk isolasi, tapi sebetulnya memang sudah ada perencanaan untuk menghabisi nyawa Yosua di situ. Apakah itu kecurigaan dari pihak Anda? Ya, kira-kira seperti itulah. Tapi nanti detailnya mungkin di persidangan ya. Artinya kita kan nggak mau berasumsi ya. Masih banyak saksi lain yang mungkin belum diperiksa ya. Paling nggak itu indikator bahwasannya rumah isolasi mandiri itu bukan di Duren 3 tapi di Bangka. Baik, gitu, Pak Misbah, di mana Kuat Ma'ruf saat PC, Yosua, Richard Eliezer, dan Susi menjalani tes PCR? Kemudian di mana juga Kuat saat Ricky dengan Richard Eliezer dipanggil oleh Sambo? Pada saat di rumah Saguling, di mana posisi Kuat?
Ya, jadi gini, saya tambahkan sedikit yang apa yang disampaikan oleh Pak Herman Umar tadi terkait kenapa Kuat Ma'ruf tidak di PCR, dan itu kan terkonfirmasi di sidang hari ini bahwa mereka kenapa tidak di PCR karena segera setelah itu akan pulang ke Magelang. Jadi mereka berdua itu tugasnya untuk menjaga anak Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri yang ada di Magelang. Jadi mereka tidak perlu PCR karena mereka harus pulang dan tentu tidak akan berinteraksi dengan orang-orang yang ada di rumah. Nah, terkait posisi Kuat Ma'ruf, perlu kami tegaskan bahwa sejak dari Magelang sampai ke Saguling, Kuat Ma'ruf tidak pernah komunikasi dengan Pak Ferdi Sambo. Ketemu dengan Pak Ferdi Sambo juga tidak pernah. Ketika akan berangkat ke Duren 3, Kuat Ma'ruf sebetulnya ada duduk di depan rumah, ada balai-balai depan rumah yang kemudian ketika Ricky ditugaskan untuk mengantar ibu sebelum balik ke Magelang ke Duren 3, kemudian memanggil Kuat, Om Kuat, antar ibu yuk. Nah, Kuat tanpa basa-basi dan tidak tahu apa-apa sama dengan Ricky, tentu ya udah ayo kata dia. Mereka berangkatlah ke sana ke Duren 3. Jadi kalau disebutkan posisinya di mana ketika itu, Kuat itu duduk-duduk di depan istirahat karena dia bersiap untuk balik ke Magelang bersama Ricky Rizal. Saya kira itu. Jadi Kuat tahu tidak kalau misalnya Ricky dan Richard Eliezer itu dipanggil Sambo pada saat di rumah Saguling? Oh, dia tidak tahu. Di berkas yang kami pegang, Kuat Ma'ruf tidak tahu menau persoalan itu. Tidak tahu ya. Baik, berikutnya Bapak-bapak, saya ingin menggali soal masker. Apakah Yosua ketika ditembak itu mengenakan masker atau tidak? Karena itulah yang menjadi pertanyaan juga dari jaksa hari ini. Baik, saya kembali lagi ke tiga narasumber hari ini, kuasa hukum dari terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Soal masker, saya ingin langsung ke Pak Abdul Rohman. Kalau menurut Eliezer, Yosua itu mengenakan masker atau tidak saat ditembak? Kalau berdasarkan informasi dari Eliezer itu pada saat kedatangan dari Saguling ke Duren 3 itu dan kelihatan di taman itu tidak memakai masker ya. Eliezer juga tidak pada saat melakukan ada terjadi penembakan itu juga Eliezer nggak memastikan apakah pakai masker. Yang pasti informasi terakhir dari Eliezer itu nggak memakai masker kan kayak gitu. Nah tapi tadi berdasarkan fakta persidangan dari pengakuan supir ambulan itu ada masker gitu kan. Nah, kami juga tidak tahu ya masker itu menutupi apakah bagian mulut itu sebagian gitu kan, apakah secara full kan tadi dipertanyakan oleh jaksa kalau tidak salah itu. Tapi intinya Eliezer mengatakan bahwa pas ketika datang tidak menggunakan masker seperti itu. Saat ditembak tidak mengenakan masker? Iya. Apakah Eliezer ada menanggapi soal ini atau berbicara kepada kuasa hukum ketika ada kesaksian dari sopir ambulans soal Yosua masih mengenakan masker? Sempat tidak Eliezer menanggapi itu, setidaknya kepada kuasa hukum? Ya, pasca penembakan itu Eliezer nggak memperhatikan ya, karena pasca penembakan itu Eliezer langsung ke pinggir gitu ya, ke pinggir kamar gitu kan dengan tangan gemetar, ketakutan gitu kan. Dan itu pun diperlihatkan oleh saudara Romer gitu kan ketika masuk ke dalam. Jadi tidak memperhatikan apakah pada saat korban Joshua itu jatuh itu tetap menggunakan masker. Karena kan kondisi korban kalau diperlihatkan tadi di persidangan itu kan telungkup gitu ya. Sementara pas ketika dibalik sama tadi supir ambulan itu ternyata itu berbeda karena di awal itu pakai baju, ketika dibaliknya itu tidak memakai baju tadi kalau berdasarkan hasil persidangan tadi. Oke, baik. Pak Abdul, Pak Herman, dan juga Pak Misbah, untuk lebih jelasnya soal masker ini, saya akan putarkan pertanyaan dari jaksa penuntut umum soal masker yang dikenakan oleh Brigadir Yosua. Yang tadi kan saudara melihat di depan itu ada gambar jenazah itu sudah menggunakan masker. Di sini ada dua jenis bentuk masker, mau memastikan saja karena kan tadi tampilannya tidak terlalu jelas. Apakah masker sekali bentuk satu layer ini ataukah bentuknya 3 layer? Yang ini Pak. Nah 3 layer, bentar ya. Cara terpasangnya apakah, perhatikan ya.
terpasang rapi seperti ini ataukah hanya asal-asalan seperti ini? Agak dinaikkan lagi, Pak. Berarti tertutup ke atas, tertutup rapi. Agak berantakan sedikit, Pak. Ada berantakan sedikit. Iya. Saudara melihat dengan adanya masker ini, saudara tidak melihat tidak keadaan Di wajah bagian antara hidung dan di bagian mulut saya tidak melihat sama sekali. Tapi memang tertutup karena ada masker ini. Baik, Pak. Oke, jadi kenapa saya tanyakan soal masker? Karena memang ada pertanyaan dari jaksa soal masker. Jadi Pak Abdul, sekali lagi ingin saya konfirmasi bahwa menurut Eliezer pada saat ia menembak Yosua, itu Yosua tidak memakai masker ya. Jadi kalau misalnya ada yang melihat, ini sopir ambulans melihat Yosua memakai masker pada saat sudah tergeletak, apakah itu artinya ada yang memakaikan masker kepada Yosua setelah dirinya meninggal dunia? Ya, kalau setelah Yosua meninggal dunia ada yang memakaikan masker, ya klien kami tidak mengetahui ya, karena kan kalau berdasarkan informasi dari klien kami, Richard itu setelah kejadian penembakan itu Richard langsung bergeser ke kanan gitu kan, ke ruang kamar dekat PC gitu, dan dalam kondisi tangan bergetar, ketakutan gitu kan. Nah, tapi ini kan berdasarkan hasil persidangan tadi bahwa supir ambulan itu kan sempat melihat bahwasannya korban itu memakai masker, dan supir ambulan itu pun juga melihat bahwasannya kondisinya itu memakai baju, tidak telanjang. Tadi kan sempat ditampilkan itu kalau tadi Mbak Zaskia lihat itu ada dua gambar, yang satu memakai baju, yang satu tidak memakai baju. Ya. Nah, kami juga tidak tahu ya siapakah yang melepaskan baju tersebut kan gitu. Tapi yang pasti kalau dari Richard itu dia tidak melihat apakah benar memakai masker pada saat korban tergeletak, tidak melihat apakah ada yang mengganti atau tidak. Seperti itu. Oke, bagaimana dengan Pak Misbah? Klien Anda kuat, apakah melihat pada saat Yosua itu ditembak? Iya, jadi gini, ketika penembakan terjadi, kemudian ada dialog yang dilakukan oleh Pak FS dengan Joshua. Klien kami ini kemudian ketakutan, apalagi setelah dia mendengar tembakan, itu kemudian dia lari memegang kompor, kemudian memalingkan muka. Dia orang sipil, jadi tidak terbiasa dengan hal seperti itu. Kemudian dia ketakutan, jadi dia nggak melihat, dia tidak memperhatikan lagi kejadian selanjutnya seperti apa. Saya kira itu, Mbak. Kuat tidak melihat Eliezer menembak, tidak melihat juga dugaan bahwa Sambo ikut menembak. Anda ingin mengatakan demikian, Pak Misbah? Enggak, maksudnya begini, dia melihat pada saat dikonfirmasi oleh Pak Sambo kepada Yosua, dan kemudian di sampingnya ada Eliezer. Nah, kemudian ketika letusan terjadi, dia kemudian karena dia ketakutan, kemudian dia memalingkan muka, kemudian memegang kompor. Selanjutnya dia tidak tahu lagi apa-apa karena dia ketakutan. Oke, masalahnya begini Pak Misbah, Pak Erman, kita tahu ya kalau dalam foto yang beredar, foto Yosua setelah meninggal itu terlihat ada luka di bibir. Jadi mungkin itu juga kenapa jaksa menanyakan apakah pada saat itu Yosua memakai masker atau tidak. Luka di bibir Yosua, saya ingin kembali ke Pak Abdul dulu. Kalau menurut Eliezer, luka di bibir Yosua, apakah itu tembakan yang berasal dari Eliezer atau dari Sambo? Kalau dari Eliezer enggak memastikan bahwasannya itu tembakan kemana ya. Yang pasti dia melakukan tembakan, cuman tembakannya itu asal gitu kan. Apakah tembakannya itu ke arah tadi yang bibir atau mana, tapi yang pasti dia melakukan 3 kali kurang lebih tembakan gitu kan kepada korban gitu. Tapi tidak mau posisinya itu di mana kan kayak gitu. Nah, terkait apakah itu ada tembakan dari Pak Sambo ya, klien kami tidak mengetahui. Yang pasti ketika Richard melakukan tembakan, FS diduga melakukan penembakan kan gitu, penembakan terakhir kayak gitu. Dan ini juga jadi menjadi pertanyaan gitu kan, ketika dalam sidang-sidang sebelumnya ketika Ricky Kuat itu menyatakan tidak melihat, itu terbantahkan dengan keterangan para ajudan gitu kan, Romer, Pak Yogi itu kan, bahwasannya Ricky mengatakan dia tidak melihat, bahkan dengan alasan sedang dipanggil HT. Bahkan ketika kita konfirmasi di persidangan dengan Romer masuk ke dalam itu ketika mendengar suara tembakan tidak ada panggilan dari saudara Ricky atau dari yang lain kan gitu. Oke, Pak Erman silakan dijawab itu Pak Erman. Ricky jadi melihat atau tidak sebetulnya bahwa Verdi Sambo ikut menembak?
Tidak melihat. Dia tidak melihat, bertahan dia berapa kali saya tanya. Jadi saya jelaskan ya. Tadi Richard dia melihat Richard menembak ya. Kemudian pada saat kejadian berapa kali tembakan itu ada suara masuk, bukan yang menghatenya siapa si Ricky kepada Romer. Romer lah yang mengeluarkan suara HT. Mungkin mendengar tembakan, dia lagi di luar. Cuma si Ricky kan tergoncang juga karena dalam waktu Sambo bertanya mau ditembak itu kan dia tidak berpikir apakah ditembak di mana atau kapan gitu kan. Goncang juga Mbak gitu. Oleh karena itu dia karena mendengar suara Halo Pak Erman, suara Anda terputus. Baik, Pak Erman, suara Anda hilang. Apakah ada kendala di audio? Apakah bisa di-unmute dulu? Pak Erman, boleh di-unmute dulu audionya, Pak? Oke, kita beralih dulu ya. Ada gangguan teknis dengan audio dari Pak Erman. Pak Misbah, hanya klien Anda dan Ricky yang mengatakan bahwa dia tidak melihat apakah Sambo ikut menembak atau tidak. Saya ingin konfirmasi sekali lagi. Bagaimana mungkin tidak melihat klien Anda siapa sebetulnya, siapa saja yang menembak saat itu? Kami tidak mau berpolemik di menembak. Bagaimana mungkin dan sebagainya. Fakta persidangan lah yang akan menentukan nanti seperti apa jalannya kasus ini. Jadi klien kami berkali-kali mengkonfirmasi bahwa ketika dia mendengar tembakan dan dia tidak terbiasa dengan itu, dia ketakutan. Ini pistol loh. Tiba-tiba dia ketakutan, kemudian dia memalingkan muka, menunduk dan memegang kompor. Di rekonstruksi juga jelas sekali seperti apa dia perankan hal itu. Jadi kalau dibilang bagaimana mungkin, saya tidak mau berpolemik ke arah situ karena segalanya mungkin. Karena yang paling mengetahui persis itu adalah seperti apa adalah klien kami. Yang memberikan keterangan kepada kami bahwa memang seperti itulah adanya. Klien Anda memegang kompor, kompornya ada di dekat situ ya? Iya, jadi ada apa sih namanya kayak tatakan kompor itu loh, tempat kompor yang ada apa sih ada temboknya itu yang dipegang oleh dia karena ketakutan dia di situ, dia di situ. Kemudian ketika mendengar tembakan dia memalingkan muka karena dia seumur-umur belum pernah melihat hal seperti itu, belum pernah melihat ada orang menembak seperti itu. Ya, jadi dia kita lihat nanti fakta di persidangannya seperti apa. Pak Erman, kembali lagi ke Anda. Tadi boleh disambung lagi, jadi jawaban Anda apa, Pak Erman, soal Ricky karena tadi audionya terputus? Tadi ada masuk KT dari luar itu adalah Romer. Harapan si Ricky berbalik arah, kan takutan juga, goncang juga. Dia berbalik arah 2 langkah ke pintu. Tapi ternyata yang dilihat, yang diharapkan suara Romer yang HT, tidak dilihat. Akhirnya dia berbalik lagi ke dalam. Bayangkan 2 langkah, 3 langkah itu apa artinya tembakan? Itu per detik kan. Pada saat dia berbalik arah itu yang dia lihat, Sambo menembak yang rekayasa itu. Nembak dinding, nembak tangga, nembak yang lain. Pak Erman, itu fakta yang dialami oleh Ricky tahu tidak soal misteri luka di bibir Yosua? Loh, terlalu jauh tuh Mbak nggak ngerti gitu. Sementara setelah kejadian tuh Ricky nggak pernah mendekat. Itu itu semua yang datang nanti adalah para polisi, para anak buah Sambo. Mereka kan goncang, jangankan Ricky, Eliezer aja yang nembak goncang. Jadi jangan dipikir sesederhana itu. Jadi tidak ada mereka, si Ricky tidak mengetahui ke dalam dan tidak pernah melihat. Baik. Yang dia tahu hanya melalui TV dan fakta-fakta yang beredar melalui berita-berita. Pak Abdul Rohman, jadi sekarang keterangan klien Anda saja ini berlawanan dengan keterangan dari 2 terdakwa lainnya. 2 terdakwa tidak melihat Sambo ikut menembak, hanya Eliezer yang mengatakan Sambo ikut menembak, termasuk dugaan apakah luka di bibir itu berasal dari tembakan Sambo, bukan dari tembakan Eliezer. Apa jawaban Anda, Pak Abdul? Ya, paling enggak kalau dari hasil fakta persidangan yang kemarin dari ajudan, Romer, Pak Yogi, Pak Arhan itu sebenarnya sudah menjadi bukti petunjuk ya bahwasannya di dalam ruangan itu sangat tidak masuk akal lah ketika dalam
situasi yang sangat genting, terjadi penembakan, tidak ada satu orang pun yang melihat, kan aneh kan. Tapi paling enggak pada prinsipnya biarkan nanti fakta-fakta persidangan, saksi yang lain akan mengungkapkan, bahkan dari petunjuk ahli, bahkan keterangan yang lain itu akan menjadi bukti bahwasannya Eliezer akan melawan pasukan-pasukan gajah kan. Tapi itu bukan berarti menyurutkan bahwasannya Eliezer itu akan diam. Paling enggak ini menjadi bukti bahwasannya hukum itu akan ditegakkan ketika ada keadilan yang akan diungkapkan di dalam fakta persidangan. Baik, Begini, oke. Kita sama-sama menantikan bagaimana fakta persidangan selanjutnya akan mengungkap apa lagi. Terima kasih Pak Abdul Rohman, Pak Erman Umar, dan juga Pak Misbahudin Gasma telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.